Shalom keluargaku, kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi dan bertemu di ibadah doa Rabu kita walaupun secara online, tapi kita tetap bersyukur dan tidak menutup sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita mau nyanyi pujian yang berkata terima kasih Tuhan dari buku nyanyian nomor 214. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Jikalau Tuhan kami ada sampai saat ini, kami bersyukur semua karena anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami rindu untuk datang beribadah bersama-sama di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua, Engkau urapi kami Tuhan, agar di doa Rabu kami ini Tuhan, kami dilayakkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya puji Tuhan, amin. Kita menaikkan pujian sukacita kita sama-sama mengatakan bahwa bagai Raja Wali di buku nyanyian kita nomor 152. Selalu
selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Keluargaku, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Yosef. Saatnya kita kembali menyanyikan pujian yang berkata, "Firman-Mu berkata, Kau besertaku." Berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kembali kita mengangkat pujian ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku
Salam sehat keluargaku. Puji nama Tuhan kita bisa berjumpa kembali melalui jam doa ini. Tidak terasa sekarang sudah tanggal 16 Desember, itu artinya kita sudah memasuki rangkaian kegiatan Natal gereja kita. Tanggal 15 Desember yang lalu, anak-anak sekolah minggu sudah melangsungkan perayaan Natal di gereja, perayaan Natal Sain bersama-sama, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk setiap dukungan keluargaku, baik dalam doa maupun dana dan juga tenaga yang telah dikerjakan oleh keluargaku bersama-sama. Kalau hari Selasa yang lalu, anak-anak sekolah minggu boleh memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Hari ini kita juga bersuka cita karena memperingati hari kelahiran dari Kak Deserli. Hari ini Kak Deserli berulang tahun yang ke-22. Selamat ulang tahun Kak Deserli. Sebulan yang lalu Pendeta Yo telah menyampaikan tentang jaminan keselamatan keluargaku. Tepatnya di tanggal 11 November, Pendeta Yo menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang jaminan keselamatan. Dan Selasa yang lalu, anak-anak sekolah minggu juga diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus datang menjadi manusia untuk menjadi juru selamat bagi setiap manusia. Nah, hari ini saya juga ingin kembali mengajak keluargaku mengingat jaminan keselamatan tidak tergoyahkan. Jaminan keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus bersifat kekal, tidak sementara atau tidak terbatas oleh waktu. Jika asuransi ataupun barang elektronik biasanya ada garansi, itu terbatas waktunya. Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi tahukah keluargaku bahwa jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kekal. Tidak ada batasnya, tidak ada ukuran waktunya. Mari keluargaku kita melihat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Saya akan membacakan untuk keluargaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Momen Natal biasanya digunakan untuk sebagai momen memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Nanti di Paskah kita juga memperingati akan karya penebusan Tuhan yang luar biasa. Nah, jaminan keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan, jaminan keselamatan sudah ditawarkan. Kita memperoleh jaminan atau tidak sebenarnya tergantung kepada respon kita keluargaku. Kalau di ayat 24 ini ada sebab dan akibat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Jika kita melakukan hal ini, percaya, mendengar perkataan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, akan mendapatkan akibatnya atau mendapat dampaknya, yaitu ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Memang benar Tuhan Allah mengirimkan atau mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan juga menjamin bahwa akan mendapatkan jaminan keselamatan, hidup yang kekal. Tetapi sekali lagi tergantung apakah kita meresponi dengan percaya atau tidak. Jika kita meresponi dengan percaya, dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di Yohanes pasal yang kelima ayat 24 itu, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bersifat kekal, tidak ada batasnya, bukan 1 tahun, 2 tahun, tetapi kekal. Setelah kita mati pun, setelah kita meninggal, ketika kita dipanggil Tuhan, jaminan keselamatan itu tetap ada di dalam kita. Ketika kita nanti bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan, itu oleh karena jaminan keselamatan yang Tuhan berikan.
Momen Natal ini kita gunakan sebagai memperingati bahwa Tuhan Yesus pernah lahir ke dunia, Tuhan Yesus pernah turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan Tuhan Yesus juga memberikan jaminan yang kekal bagi setiap orang yang mau percaya mendengarkan kabar baik itu. Kita bisa mengambil sikap acuh, kita bisa mengambil sikap tidak peduli dengan berita Injil ini, dengan berita baik ini, tapi dampaknya kita tidak mendapatkan jaminan. Kita tidak mendapatkan jaminan kekekalan yang Tuhan tawarkan. Tetapi jika kita meresponi dengan benar, kita mendengar tentang kabar baik, tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan kita meresponi, mempercayai bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita sudah memiliki jaminan keselamatan tersebut. Tidak mudah memang ketika terus berjuang di dalam kehidupan hari demi hari, menghadapi berbagai pergumulan, tetapi oleh karena jaminan yang Tuhan berikan, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah perlu takut, karena Tuhan Yesus setia memegang janjinya, tidak pernah mengingkarinya. Jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kekal, tidak terukur oleh waktu. Mari keluargaku, kita meresponi momen Natal ini dengan sukacita. Kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus, dan kita mengingat kembali jaminan yang kokoh yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, dan jaminan itu sudah kita terima ketika kita meresponi, mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai penyelamat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Melalui jam doa ini kami diingatkan kembali Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama merayakan Natal, memperingati momen di mana Engkau lahir. Dan kami juga diingatkan bahwa Engkau memberikan jaminan yang kekal. Engkau memberikan jaminan keselamatan bagi kami, bagi setiap orang yang mau percaya dengan sungguh-sungguh, memberikan hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menutup doa Rabu kita dan akan berdoa bersama-sama. Nanti bahan doanya akan ditampilkan bagi kita. Untuk doa penutup nanti dipimpin oleh Ibu Monik. Kita kembali menyanyikan pujian Ajar Kami Tuhan dari buku nyanyian kita nomor 2.
Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Ya Bapa kami, sungguh kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami berkat, sukacita, dan juga kesehatan hingga saat ini. Semuanya itu adalah karena kasih karunia dan kehendak-Mu saja. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami pasca pilkada. Kami sungguh bersyukur untuk semua yang sudah boleh terjadi. Dan biarlah Engkau menolong kami juga supaya tetap tenang di dalam segala hasil yang diperoleh dari pilkada di masing-masing daerah. Kau juga memberkati pemerintah bangsa kami ketika dalam segala upaya mereka menjaga ketenangan dan keamanan bangsa kami. Biarlah Engkau juga memberikan mereka hikmat, kekuatan, dan juga kebijaksanaan ketika mereka melakukan aturan-aturan ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan oleh seluruh rakyat bangsa kami. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk cuaca yang ekstrim pada masa ini sehingga menimbulkan banyak bencana. Biarlah Engkau sendiri yang menolong setiap kami Tuhan supaya boleh tetap berharap penuh kepadamu. Saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam boleh tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pengharapan kepadamu Tuhan, dan setiap hal yang terjadi boleh menjadi bagian kekuatan mereka ketika mereka boleh melaluinya dengan pertolongan Tuhan saja Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menolong untuk setiap petugas, baik itu Badan Penanggulangan Bencana maupun setiap aparat yang menjadi bagian tugas masing-masing. Kau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, dan juga tetap ada kerelaan hati dan sukacita ketika mereka melayani dan menolong korban bencana Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah datang dan pemerintah bangsa kami yang sedang membuat regulasi aturan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah Engkau sendiri menolong kami Tuhan sebagai bangsa supaya tetap patuh pada aturan pemerintah, supaya tetap mengikuti segala hal yang ditentukan untuk kebaikan bangsa kami juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami setiap umat Kristen baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia yang pada bulan ini melakukan banyak kegiatan ataupun merencanakan banyak hal untuk merayakan Natal. Engkau memberi kami hikmat, Engkau memberi kami kelapangan hati untuk bisa merayakan dengan suasana yang lebih tenang dan juga dalam suasana yang istimewa ketika kami merayakannya dalam masa pandemi ini Tuhan. Biarlah semuanya tidak mengurangi sukacita kami, semuanya tidak mengurangi betapa luar biasanya berkat yang sudah Engkau beri buat kami, khususnya sepanjang tahun 2020 ini. Engkau sendiri yang menolong kami Tuhan, dan kami juga terus berdoa bagi seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran dalam setiap hal dalam kehidupan kami, setiap pergumulan kami. Engkau sendiri yang mengetahui dan Engkau tahu yang terbaik bagi kami masing-masing, dan biarlah kami tetap percaya kepadamu. Semua yang terjadi adalah atas
izin-Mu, dan itu bisa menolong kami untuk semakin kuat dalam iman pengharapan kami kepadamu Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan, berkati kami dengan sukacita, berkati kami dengan kecukupan atas segala hal yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.